ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم Suaranya belum masuk, Kak. Oke. Oke, udah. Tadi kayak Halo, gitu. halo, tes. 1, 2, 3. Halo, Cek, ada 1, suaranya? 2, 3. Siap, sudah, Kak. Wah, tadi aku pakai headset. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi haqqa amdarihil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga dimanapun kita berada teman-teman, kita selalu mendapatkan syafaatnya ya. Alamin. Alhamdulillah dengan Allah gitu. Kita diberikan kesempatan untuk hadir di malam ini. Hujan nggak di sana? Di Lampung hujan nih, alhamdulillah. Nah, oke. Untuk mengawali acara kali ini, kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ada adab. Ini aku bacain dulu. Nah, teman-teman di sini ada adab saat iftar. Yang pertama, menutup aurat ya, gitu pakai kerudung, insya Allah. Terus berwudu, insya Allah berkah gitu ilmunya yang didapat nanti. Yang kedua, mute audio ketika kita tidak sedang keluar berbicara. Gitu. Yang ketiga, diharapkan untuk on cam. Untuk teman-teman pakai hijabnya, terus on cam ya teman-teman gitu. Biar kita saling sharing gitu. Di ya gitu. Jadi ada dua arah. Terus peserta mengharapkan menyiapkan buku catatan untuk membuat resume. Nanti catatan ini boleh teman-teman bikin di Instagram, terus tag di IG Instagram ya, nanti di repost oleh @maubenerbareng. Terus pakai name tag-nya yang asli, nama asli di nick-nya. Jadi biar kita kenal. Kalau boleh dikasih nama, terus street tempat tinggalnya di mana, domisilinya di mana. Nah, usahakan mengikuti meeting ini sampai selesai, karena biar berkah ya, gitu. Yang didapat ilmunya juga nggak nanggung-nanggung. Terus boleh ya kalau mau
Nyemil, mau bikin makan cemilan boleh, dan minum ya, jangan sampai kurang minum. Oke. Selanjutnya kita kenalan yuk sama pematerinya. Ada Kak Iza. Kak Iza, Assalamualaikum Kak Iza. Waalaikumsalam. Masuk ya suaranya? Masuk, alhamdulillah masuk. Ya Kak Alhamdulillah. Iza, memperkenalkan diri. Aku ya. Kenalin gimana ya? Ya teman-teman. Assalamualaikum. Nama aku Izzah dari Makassar. Alhamdulillah masih single. Gitu aja kali. Ya. Terus yang kedua ada Kak Ayu. Assalamualaikum Kak Ayu. Waalaikumsalam. Kenalan dulu ya. Ya, halo kawan-kawan. Nama saya Ayu Emil. Saya di Balikpapan. Jadi saya sebelahan nama Iza sebenarnya. Cuman nyebrang laut doang. Cuman gitu. Masih single sama. Single and ready to mingle. Aha. Oke, lanjut. Hendy nggak masuk suaranya. Tes. Ya. Ini masuk. Ada Kak Sabrina. Kak Sabrina di mana? Sabrina. Kak Sabrina. Sekarang cek. Keluar ya? Oke deh, lanjut. Oke, kita lanjut dulu. Kak Fadila, tolong langsung ke pertanyaan Kak Fadila. Kita langsung kepo. Yang pertama, jeng. Aku bacain ya. Siap-siap nih. Rebutan ya. Udah kayak ini. LCT. Nah, terus Assalamualaikum Kakak, minta pendapatnya dong. Kan ada nih, ada ya Kak istilah kita kuliah tuh harus sesuai dengan minat kita. Dan aku tuh punya minat Kak di salah satu jurusan yang memang bersifat umum, tapi aku disuruh ngambilnya jurusan bahasa Arab. Aku tuh sama sekali tuh kurang sama pelajaran itu. Jadi menurut Kakak gimana? Baiknya aku ambil atau enggak ya? Gitu. Saran dari orang tua sih maksanya ambil bahasa Arab. Silakan Kak. Ayo rebutan. Kak Ayu. Itu ditunjuk namanya, bukan rebutan Bu Haji. Kalau rebutan kan saya begitu. Ini mah ditunjuk namanya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya kamu tidak sendiri. Aku pun juga demikian, cuman bukan jurusan bahasa Arab yang direkomendasikan. Jadi saya waktu itu pengennya apa ya? Saya tuh pengen jurusan apa gitu, aku lupa. Terus orang tua menyarankan udah ambil teknik aja, ambil teknik lingkungan gitu, karena alasannya ya biar bisa kerja di Pertamina. Tapi ternyata apply nggak masuk emang rezekinya nggak di sana. Jadi gini, cuman yang menarik ini justru di baris terakhir. Alasan orang tua maksa ambil bahasa Arab karena bahasa Arab bagian dari agama kita. Ini apa ya, ibarat kata hal pertama yang terpikirkan di kepala saya waktu pas baca ini. Saya tuh pengen banget bilang ke dia, kamu harus bersyukur punya orang tua yang memahami hal ini, karena ini hal yang langka guys, ini langka banget ketika banyak orang tua yang lebih menyarankan anak-anaknya itu anaknya itu mengambil jurusan yang punya peluang lebih besar untuk bekerja di sebuah perusahaan, tapi ini justru orang tua mengarahkan anaknya untuk belajar bahasa Arab karena agar lebih dekat dengan agamanya. Kalau dari perspektif saya nih, pertama, berarti orang tuanya itu udah paham dengan investasi amal jariah dia, yaitu apa? Anak yang solih dan solihah. Bagaimana bisa seorang anak itu menjadi solih dan solihah? Ya kalau dia dimudahkan untuk memahami agama, apalagi Islam kan memang basisnya bahasa Arab. Jadi orang tuanya udah paham nih investasi akhiratnya dia apa. Itu kalau dari perspektifnya orang tua. Tapi kalau dari perspektif anak, saya pun juga pernah mengalami hal itu. Cuman ada yang mesti digarisbawahi di sini. Kuliah itu harus sesuai dengan minat, enggak juga.
Contohnya siapa? Saya. Jadi awalnya minat ke jurusan apa, tapi pada akhirnya ambil jurusan teknik lingkungan. Setelah lulus pun, pada akhirnya sekarang saya jadi apa? Malah jadi lulus novel, malah jadi konten kreator, malah sekarang sedang masuk ke apa ya? Baru mulai untuk voice over, dubbing dan segala macam. Terus juga udah mulai ambil public speaking dan segala macam. Jadi untuk kuliah itu, suara aku jelas kan ya? Jelas Kak. Oh ya, karena ini mohon maaf saya kan kadang kalau ngomong kayak kereta api ya. Kalau pas ngomong lagi cepet, taunya sinyal yang ngadat kan, yang ada jadi apa? Jadi nge-rap dong, nge-rapnya putus-putus gitu. Jadi gini, sekalipun memang kita kuliah bukan di disiplin ilmu yang kita inginkan, tapi yang namanya ilmu itu semua bisa dipelajari. Jadi kan orang berpikir kalau untuk menjadi seorang penulis dia harus jurusan sastra, nggak juga. Tentunya saya teknik lingkungan bisa nulis. Terus ada juga yang jurusan teknik yang lain tuh bisa nulis. Bahkan ada yang lulusan kedokteran dia bisa nulis gitu. Jadi nggak usah khawatir, tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari. Jadi kalau mau memang basisnya itu apa? Kalau memang bukan ilmu, jurusan utamanya adalah bahasa Arab. Tidak masalah sih kalau kata aku, karena paradigma kuliah harus sesuai minat itu tuh yang harus harus diwaspadai. Padahal sebenarnya untuk kuliah nggak harus sesuai minat. Pada akhirnya banyak kok, udah banyak kasus orang-orang yang lulus tidak dengan sesuai yang dia inginkan, bahkan bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan passionnya, itu banyak. Tapi pada akhirnya mereka semua bisa bertahan nggak? Bisa. Pada akhirnya mereka masih hidup nggak? Masih hidup. Nggak, jangan sedih gitu. Jadi di sini bukan berarti kalau kuliah tidak sesuai minat berarti nanti aku akan mati. Tidak akan, nggak akan se-urgent itu. Jadi nggak usah khawatir, semua ilmu itu bisa dipelajari. Apalagi tadi orang tua udah paham nih guys, you should be happy, kamu harusnya bersyukur. Jadi kalau dari perspektif aku sih begitu. Gitu aja sih. Dan lagi, semua ilmu itu baik kalau, nih ada kalaunya nih ya, semua ilmu tuh baik kalau di dada kita itu tertanam akidah yang sudah mantap. Karena apa? Sekalipun kita pinter, lulusan Harvard, lulusan apalagi Columbia University and bla bla bla, tapi kalau tidak ada iman di hatinya, ilmu itu tidak akan mengarahkan kita menjadi pribadi yang tawakal, tidak mengarahkan kita kepada pribadi yang yang solih dan solihah. Karena banyak kasus dia pinter tapi solih nggak. Pinter tapi ternyata ateis, pinter tapi ternyata agnostis. Jadi kecerdasan dia tuh untuk apa? Gitu. Jadi nggak masalah sih mau kuliah di jurusan apa, selama akidah di dada kita itu udah mantap gitu, dan kita membawa iman kita kemana-mana gitu. Oke, dari saya demikian. Silakan yang lain. Saya lempar kepada Iza. Hop. Banyak yang terkorupsi ya. Korupsi. Kita lanjut yuk ke pertanyaan kedua. Langsung. Oke. Gesit banget ya. Please. Dari aku tamparan. Oke. Aku udah minta ditampar. Baik, dan itu saat sebelum pandemi, masih sekolah nih, dan sekarang aku balik lagi nih Kak, aku jatuh lagi ke lubang yang sama. Bahkan mungkin lebih buruk dari sebelumnya. Aku pengen balik Kak, tapi susah. Gimana nih Kak? Oh. Kak, jangan ditampar ya Kak gitu. Beban hidupmu pun sudah berat. Waduh. Kita lanjut ke Kak Iza. Kak Iza, silakan Kak Iza. Ayo. Tapi kalau kayak gini-gini juga sebenarnya semua orang itu imannya suka naik turun ya. Yang namanya kita kita masih hidup, masalah itu pasti akan sering datang. Bahkan ketika kita udah mati aja masalah juga tetap aja akan datang gitu ya. Nggak selamanya. Nah kalau aku pribadi, bentar, aku baca lagi. Aku udah pernah ke jalan yang baik dan saat sebelum pandemi atau sekolah, dan sekarang aku balik lagi. Berarti lingkungan ya. Kenapa setiap orang yang berdakwah tentang hijrah pasti langsung ke arah lingkungan? Karena emang lingkungan itu mempengaruhi kita banget. Dari sekolah, kuliahan, ataupun di keluarga kita, teman-teman kita, semuanya pasti bakal mempengaruhi kehidupan kita. Sama kayak yang pertanyaan pertama tadi itu ya, yang orang tuanya
nyuruh ngambil bahasa Arab tadi kata Kak Ayu, karena orang tuanya paham gitu loh, ada amal jariah di sana. Nah kalau misalkan kita ini mungkin karena lingkungan kita mempengaruhi sehingga kita itu masih bisa kembali ke circle kita yang buruk sebelumnya. Kalau dari aku pribadi, karena aku juga pernah berada di sana dan aku nggak lahir dari orang tua yang paham banget tentang agama. Hanya kami yang anak-anaknya yang benar-benar kayak berusaha untuk mencari tahu sendiri. Karena kalau nggak tahu, kita juga anak berusaha untuk nggak mencari tahu, maka anak dan orang tua ini bakal sama aja gitu, tetap berada di jalan tempatnya dan nggak ada perubahan. Oh ya, sebelum aku lanjut, kayaknya aku mau minta maaf sebelumnya kalau tiba-tiba keluar sendiri ya. Aku tuh suka kayak gitu, suka tiba-tiba keluar sendiri. Jadi aku minta maaf sebelumnya, tapi aku langsung bakal masuk kalau misalkan tiba-tiba keluar ya. Nah, kenapa mungkin lebih dulu dari sebelumnya aku pengen balik, tapi kenapa susah? Karena maksiat, orang berbuat maksiat itu candu. Sekali orang berbuat kemaksiatan itu candu banget. Misal narkoba lah misalkan gitu ya. Misal orang berbuat narkoba, sekali dia mencicipi, apakah dia bakal berhenti? Enggak. Karena kenapa? Itu sebuah kecanduan. Orang berbuat maksiat itu semakin candu ketika dia melakukannya. Dan kalau candu melihat no, aku tuh suka gitu ya. Bisa suka gitu deh. Ya benar. Iya benar, termasuk gitu ya, candu melihat senyum, menatap lawan jenis aja itu kita bisa candu. Itu kan juga masuk kepada kemaksiatan kalau misalkan kita nggak bisa menjaga pandangan kita dari hal-hal yang misalkan memang itu diharamkan dari kita ya. Misalkan kita kayak, misalkan aku laki-laki terus ngeliatin Kak Ai terus, Masya Allah cantik banget ya orangnya. Enggak usah pakai Masya Allah, cantik banget ya orangnya itu. Kok dia pintar banget ya, kok dia gini-gini banget ya. Itu juga kita bisa masuk ke dalam rangka kemaksiatan pada zina mata itu ya. Semua orang itu juga berawal dari pandangan. Maka kenapa saat ada satu ulama yang mengatakan bahwa jaga pandanganmu. Karena kenapa pandangan itu bisa merusak segalanya juga. Maka pandangan pertama ya, maksudnya mata itu bisa mempengaruhi segalanya. Nah kalau dari aku pribadi kenapa nggak bisa kembali kepada jalan yang benar, karena yang perlu benar kata Kak Ayu tadi adalah akidahnya kita itu perlu diterapkan lagi. Akidah seperti apa itu mungkin kalau awam banget ya, aku berbicara tentang awam banget ya, kita harus mengenali Allah dulu. Kenapa? Allah itu yang ngasih kita masalah, sedangkan kita tahu Allah itu yang bakal ngasih kita solusi dari permasalahan itu. Tapi kenapa kita nggak kembali kepada Allah? Alasannya adalah karena kita hanya tahu Allah tapi tidak mengenal Allah. Intinya apa? Kalau misalkan kita kayak, aku tahu Allah itu menciptakan saya, Allah itu menciptakan seluruh dunia ini beserta isi-isinya, tapi saya itu nggak pernah mengenal Allah sama sekali. Kenapa saya nggak mengenal Allah? Ya karena kembali lagi ke circle kita, ke hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Kita mungkin nggak bisa. Mantap. Ya, betulan keluar dia. Lanjutnya. Apa ya, paling aku mau coba atau Sri dulu deh. Atau ini S-nya siapa? Sri ya? Halo, ya, cek. Suara aku jelas, Kak? Jelas Kak Sabrina? Tadi masih kenalan pas keluar. Nah, sebelumnya nama saya Sabrina. Mungkin, halo, suara? Putus-putus ya kalau di aku. Suaranya Sabrina. Nggak tahu kalau di yang lain. Putus-putus. Sabrina. Iya, Oke, Iza, dimaafkan Iza. Cepat masuk lagi Iza. Kak Iza boleh lanjutin Kak Iza, aku penasaran tadi jawabannya. Iya, aku tadi ngomong sampai mana ya? Aku ngomong sendiri tiba-tiba keluar. Sampai mana tadi? Ya pokoknya gitu lah ya, maksudnya orang-orang juga kadang-kadang tuh saya pribadi juga kadang-kadang selalu ngomong, kenapa ya kehidupan orang itu kayak mudah banget, tapi kenapa kehidupan aku tuh kayak banyak banget masalah, seakan-akan semua masalah terburuk itu menimpa diriku. Kadang-kadang aku juga berpikir seperti itu ya, maklum lah sebagai orang yang awal, sebagai orang yang baru hijrah, aku kadang tuh bener-bener kayak ngerasain itu. Orang-orang tuh kayak aku ngelihat kehidupannya tuh kayak baik banget, orang tuanya tuh kayak bener-bener putus.
Em, Suaramu juga putus-putus. Ya oke. Aku ngelihat kayak kehidupan orang tuh kenapa baik banget ya, tapi kehidupan aku tuh kok kayaknya gini-gini banget ya. Entah karena dari orang tua aku yang kurang paham, entah dari pertemanan aku yang mungkin kayak itu aja, nggak bisa membawa manfaat bagi diriku sendiri. Akhirnya aku kayak ngeluh. Aku merasa bahwa Allah itu nggak adil sama aku. Allah itu kayak ngasih keterpurukan tuh hanya pada aku gitu. Orang-orang yang aku lihat semua itu kayak bahagia, tapi kenapa aku sedih? Kenapa aku kayak berada di lingkungan yang seperti ini? Aku pengen kembali ke lingkungan yang baik, yang seperti saat sekolah ya kalau nggak salah waktu itu dia bilang. Saat sekolah itu dia merasa baik, tapi setelah itu bahkan kembali lagi ya karena kita melakukan kemaksiatan itu kita senang. Jujur, orang melakukan kemaksiatan itu mereka senang karena apa? Candu banget. Kemaksiatan itu membuat orang candu. Makanya banyak orang yang misalkan nggak pakai hijab aja, kerudung nggak pakai kerudung. Kalau misalkan kita tanya kenapa nggak pakai kerudung, ya nggak apa-apa, mau jilbabin hati dulu aja. Aku nggak tahu ini jilbab hati itu maksudnya gimana ya. Aku juga nggak paham tuh jilbab hati. Aku nggak tahu di pasar-pasar mana yang jual itu jilbab. Kerudung ya, yang jual itu kerudung, aku nggak tahu itu di mana. Nah, wallahu alam. Tapi kalau yang permasalahan yang kedua ini, dia pengen, ada yang bilang panas, bener. Kalau panas sih namanya juga kita butuh apa ya? Kita itu manusia, berarti butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Dia itu pengorbanannya kita ke Allah gitu loh. Apa sih bentuk perjalanan kita kalau misalkan bahkan untuk mengorbankan hal yang seperti itu aja kita masih kayak ini belum seberapa panasnya di neraka gitu loh. Neraka tuh bahkan lebih panas. Ini gue kipasin Kita mungkin kalau nggak pernah panas. ngeliat neraka. Kita mungkin nggak pernah ngerasain neraka itu langsung, maksudnya panasnya secara langsung. Tapi bahkan korek api aja kita taruh di sini, itu panasnya luar biasa nyengat ke tangan kita, masuk ke sel-sel kita sampai sakit semua seluruh tubuh kita. Apalagi api neraka gitu loh. Maksudnya gini, bahkan kan Allah udah bilang hanya setitik ini, kayak api neraka tuh hanya setitik ini yang diturunkan ke bumi. Api diturunkan ke bumi segini doang. Bahkan kita korek api aja segini tuh udah sakit banget, apalagi neraka gitu loh. Itu nggak perlu ngerasain, tapi ngebayanginnya aja orang sudah bisa merinding. Aku kalau ngebayangin kayak gitu aja tuh aku udah bisa merinding, karena aku anak imajinasi juga ya. Orang ngomong tuh aku kayak nyantol gitu loh pemikirannya. Jadi kalau dari aku pribadi, perbanyak belajar dulu, karena kalau misalkan pengen kembali ke hal-hal yang baik, bukan hanya sementara doang, karena hidup memang sementara, tapi pelajaran itu harus selamanya kita cari gitu. Ilmu itu harus tetap kita cari sampai kita tua. Nah, kalau yang tadi dia bilang aku pengen balik, tapi kenapa susah? Kembali lagi ke lingkungan kita. Kalau aku pribadi itu perihal lingkungan. Kemudian kalau misalkan kita punya masalah itu ngadunya ke Allah, karena yang ngasih kita masalah itu Allah, yang ngasih solusi itu juga udah pasti Allah. Jadi perbanyak mendekat sama Allah juga. Akidahnya itu perlu ditingkatkan lagi. Ini bukan karena kita ngejat karena mungkin lingkungan kamu buruk, enggak juga. Tapi kadang ada lingkungan buruk tapi kitanya baik juga nggak masalah. Ada juga lingkungan yang baik tapi memang kitanya buruk ya juga kadang-kadang nggak mempengaruhi juga. Tapi lebih baiknya kalau misalkan kita cari lingkungan yang benar-benar bisa ngebuat kita itu lebih baik dari yang sekarang. Kalau aku gitu ya. Mantap, Kak. Ada yang mau nambahin? Atau sudah? Lanjut. Aku. Jadi kan rebutan cenah mah. Jadi berhubung ini pertanyaannya nggak lengkap ya. Berarti kita nggak tahu kondisi realnya seperti apa. Dia cuma bilang dia terpuruk, dia jatuh ke lubang yang sama, dan kita nggak tahu itu lubang apa ya kan. Ya tapi kita menspekulasikan mungkin maksudnya ada lubang maksiat gitu. Jadi iya betul. Jadi kalau Iza kan melihatnya dari sudut pandang lingkungan. Kalau aku juga melihatnya dari sudut pandang referensi. Jadi sekalipun kita berada di lingkungan yang udah solih, tapi kalau ternyata referensi yang kita konsumsi, entah itu buku, bacaan, tontonan, itu ternyata bacaan dan tontonan yang yang tidak memberikan stimulus apa-apa ke iman kita, ya itu juga akan ngaruh gitu. Jadi
Paling itu dulu sih triknya. Jadi kalau misalnya memang kalau memang pengen balik lagi, oke baik, ibaratnya pengen pengen hijrah lagi, di samping kitanya juga memang harus siap karena hijrah itu nggak gampang. Banyak orang yang ngira aku pengen hijrah tapi kok banyak masalah. Emang lu pikir hijrah kagak ada masalah? Enggak, hijrah pun hidup lu tetap akan ada masalah. Jadi jangan karena ketika setelah berhijrah kemudian banyak masalah terus jadi mundur. Kok jadi kayak seolah-olah nyalahin hijrahnya, padahal mau hijrah apa enggak sebenarnya masalah itu akan tetap ada. Cuman ketika kita udah berhijrah, pandangan kita, perspektif kita berbeda nih karena kita udah melibatkan Allah di hidup kita. Bedanya di situ. Jadi tapi kenapa susah? Ya pasti susah lah, yang namanya juga udah jatuh. Gini deh, ibarat udah jatuh ke lubang, terus kita mau naik lagi ke atas. Susah nggak? Susah. Karena pasti kan kita butuh alat bantu kan, kita butuh tangga, kita butuh tali, kita butuh minta tolong ya. Analoginya seperti itulah. Kalau memang kita jatuh terpuruk dan pengen naik lagi ke atas, ya kita butuh pertolongan dari orang yang ada di sekitar kita atau mungkin alat bantu yang ada di kita yang kita tumpuk-tumpuk jadikan tangga apa bagaimana gitu. Jadi pasti pertama berdoalah karena ketika Allah memberikan masalah itu udah pasti komplit dengan kunci jawabannya. Kemudian yang kedua iringi doa kita dengan usaha. Jangan doa doang tapi kagak usaha. Ya Allah, aku pengen ketemu dengan teman-teman yang soleh tapi lu kagak nyari. Ya kayak gimana? Gitu. Jadi berdoa dan jangan lupa ikhtiar. Simpel sih, tapi karena memang itu bukan solusi ya, itu step by step yang bisa kita share. Baik, semoga cukup terjawab ya. Mantap betul Kak. Jadi dari habit ya Kak ya. Habitnya diperbaiki yang positif-positif, yang kita lihat juga positif-positif. Insya Allah yang akan outputnya juga akan positif. Oke, lanjut ketiga. Yang ketiga ya kan. Aku nggak sekali dua kali banggain sama Kak Fadila, kayaknya kurang bawah deh. Aku nggak sekali dua kali nih dibanggain sama orang tua karena punya hafalan. Maksudku ya nggak apa-apa juga gitu kalau dibanggain. Tapi suka sedih kalau dibanggainnya ke keluarga besar dan orang lain. Ya seneng pasti. Tapi kalau ternyata itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi gitu kan, apa yang dibangga-banggain gitu. Takutnya malah diri sendiri, bahkan orang tua yang diomongin. Semoga paham ya Kak apa yang dimaksud. Oke, Kak Sabrina mana ya? Halo, cek. Suaraku Nah, ada jelas, Kak? Jelas, Kak. Alhamdulillah. Oke, kalau dari aku sendiri, pertanyaan yang ini sering terjadi ya. Maksudnya, kita semua pasti ngalamin yang namanya kondisi seperti ini. Nah, kalau menyikapinya gimana gitu. Sedangkan sebenarnya memang yang apa sih yang dibanggain dari orang tua? Orang tua tuh selain ada manusia itu yang selalu dibanggakan itu kan harta, tahta, keturunan, udah makanya harta, tahta dan keturunannya gitu. Nah, sesuatu yang wajar sih sebenarnya orang tua itu membanggakan anaknya. Cuman mungkin kadar membanggakannya harus jangan sampai jadi mungkin kalau ke anak jadi beban ya, kayak kita kayak kalau sekarang yang viral tuh ada istilah tolong turunkan ekspektasi orang tuaku gitu kan, karena bebannya terlalu tinggi gitu. Tapi kalau menurut saya mungkin bisa dikomunikasikan ke orang tua, pak atau siapapun, umi, abi, untuk iya mi, alhamdulillah, misalnya saya bangga, saya senang, umi, abi juga ikut senang membanggakan, tapi tolong dibanggakannya sewajarnya saja gitu. Saya khawatir nanti ke sayanya kurang apa ya, kurang istilahnya, jadi niatnya salah, dikomunikasikan aja gitu ke orang tua. Apalagi kalau misalnya orang tuanya bisa enak dikomunikasikannya gitu. Nah, tapi kalaupun memang kondisinya orang tua itu tidak bisa diajak komunikasi atau memang udah seperti itu, ya kitanya harus apa ya? Kitanya
di hati kitanya harus diajakin kalau oh ya ini niatnya ya udah untuk membanggakan orang tua untuk karena Allah misal dengan cara inilah mungkin orang tua bisa bahagia kita bisa membahagiakan orang tua cuman ya tadi kadarnya kalau bisa dikomunikasikan lagi ke orang tua kalau bisa sih menurut aku kayak gitu Kak mungkin yang lain. Nggak kedengaran suaranya Hendy. Nggak benar. Udah jelas belum? Udah. Iya, jadi orang tua mana sih yang nggak seneng gitu kan, bahagia gitu dengan anaknya yang punya hafalan, apalagi mungkin ada yang dokter atau apapun gitu, dibangga-banggakan gitu. Nah itu ya betul setuju aku. Kalau misalkan kita komunikasikan, atau ada yang mau nambahin yuk Aku. dari Kak Ayu. Kak Ayu kayaknya menang nih kayak. Iya, tolong sediakan souvenirnya ya. Ayo. Kalau dari perspektif aku, ketika ada orang tua itu bangga anaknya punya hafalan, ini berkah. Berkahnya apa? Berarti orang tua standarnya orang tua itu bukan lagi melulu materi, bukan lagi melulu prestasi dunia gitu, tapi hafalan. Jadi yang menjadi sudut dari perspektif aku, pertama kamu harus bersyukur punya orang tua yang justru mendukung dirimu untuk menjadi anak yang soleh dengan menjadi seorang penghafal Al-Quran. Karena untuk menghafal Al-Quran kalau tidak disupport dengan orang-orang di sekitarnya itu susah banget. Ngafalin sendiri itu susah banget. Apalagi niat hati pengen menghafal tapi ternyata lingkungan sekitar tuh masih lingkungan tuh belum kondusif gitu. Itu susah banget. Dan ketika ada orang tua yang sudah sudah memfasilitasi anak untuk menjadi penghafal Al-Quran, itu pertama Anda harus bersyukur dulu. Itu yang pertama. Terlepas bagaimanapun sikap orang tua, bersyukurlah dulu karena tidak semua orang tua seperti itu, apalagi di zaman sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua mana yang gak bangga? Karena mereka itu seperti yang pertanyaan nomor 1 tuh ya. Berarti orang tua udah paham investasi akhirat mereka tuh apa? Anak yang solih. Apalagi berarti bisa jadi orang tua paham ketika dia berhasil mendidik anak yang menjadi penghafal Quran, maka anak itu bisa jadi wasilah kelak. Kan kalau penghafal Al-Quran itu kan kelak bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya ya kan. Dan juga bisa mengajak sanak kerabat, orang tua dan kerabat untuk masuk ke dalam surga. Berarti kan di sini orang tua sudah menempatkan prioritas dia di akhirat. Itu yang pertama. Itu yang bukan yang kedua. Masalah bangga, orang tua mana yang nggak bangga? Pasti bangga. Cuman memang ada kalanya kan bangganya berlebihan ya. Yang namanya salah satu bentuk sikap dari ketika seseorang itu bangga, orang itu akan terus-menerus membicarakan hal itu. Ini relate ya. Jadi kalau misalnya bangga dengan anak, maka kemanapun dia pergi dia akan menceritakan anaknya. Karena rasa bangga tadi itu sama aja kalau misalnya kita bangga menjadi seorang muslim, maka kita akan menceritakan kemanapun kita pergi, kita akan bicara tentang Islam, kita akan bicara tentang dakwah dan segala macam karena memang dari dada kita tuh udah bangga gitu. Itu fitrah. Tapi memang benar kata Sabrina, bisa dikomunikasikan, bisa bukan dikomunikasikan tapi diingetin. Jadi bisa jadi orang tua itu bangga, kemudian lupa bahwa anaknya juga manusia, anaknya juga bisa punya salah, anaknya juga bisa punya khilaf. Jadi ingetin aja lagi orang tuanya, Pak, Bu, terima kasih sudah bangga, tapi saya juga manusia gitu. Ada kalanya nanti akan berbuat salah, nggak tahu itu kapan. Gitu. Jadi ya heart to heart lah ngobrolnya gitu. Gitu. Terus apa lagi ya? Masalah berarti kalau bangga dengan Islam harusnya ngomong Islam terus ya. Jelas itu udah refleks lah, wong kita bangga sama idola kita ngomongin dia kemana-mana kok. Masa bangga sama Islam kita nggak ngomongin Islam kemana-mana? Kan dipertanyakan katanya proud to be a muslimah, tapi nggak ngomongin Islam, nggak membawa topik Islam tuh kayak nggak kesebut di bibir kita. Itu kan dipertanyakan, itu betulan bangga apa bagaimana gitu kan. Aku tadi mau ngomong apa ya? Aduh, lupa.
gara-gara karena ada chat yang pop up tadi. Oh, masalah respon, kan di sini kan kenapa dia galau karena dia memikirkan respon orang lain. Jadi dia udah membayangkan di kepalanya dia nanti kalau misalnya suatu hari orang tuanya membanggakan dia kemana-mana, kemudian masyarakat akhirnya punya ekspektasi lebih terhadap dirinya, ternyata dia membuat kesalahan dan orang lain akan merespon dengan respon yang tidak dia inginkan pastinya gitu. Intinya dia takut orang lain itu akan merespon buruk terhadap dirinya. Satu hal ya teman-teman, respon orang lain itu nggak bisa kita kontrol. Respon orang lain itu nggak bisa kita kendalikan. Kalau kata aku, daripada memikirkan respon orang lain, lebih baik aku fokus ke orang tua. Orang tua dulu yang dikomunikasikan. Orang lain kecewa bodo amat, tapi kalau orang tua yang kecewa bahaya. Jadi komunikasi lagi ke orang tua, ucapkan terima kasih sudah memfasilitasi udah memberikan udah memberikan support untuk jadi anak yang soleh dan solihah. Tapi ingatkan lagi, kita juga manusia, kita juga punya salah. Ingetin itu aja, ingetin lagi. Jadi kalau mau berbangga silahkan banggakan setinggi-tingginya silahkan, tapi ingat, sering-sering diingetin, Pak, Bu, saya juga akan bikin salah, nggak tahu kapan. Ya syukur-syukur kalau ke depannya nggak bikin salah ya, tapi kan yang namanya manusia kita nggak tahu nih kapan bikin salah, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Jadi bahasa komunikasinya paling itu, ingetin lagi bahwa kita manusia bisa bikin salah dan memang resiko berekspektasi memang akan kecewa. Itu aja sih yang dikomunikasikan. Bukan berarti kita melarang orang tua untuk berbangga hati, jangan begitu. Itu memang udah apa ya? Jangankan anak deh, jangankan ke anak, sama orang yang nggak kita kenal, kemudian dia membuat sesuatu yang membanggakan gitu, kita kan jadi ikutan bangga padahal nggak kenal, apalagi ini anak sendiri gitu. Jangan larang orang tua untuk bangga, tapi ingetin aja kita manusia, suatu saat bisa bikin salah. Itu aja. Oke. Wah, mantap. Ini kata Kanisa nih, ketika cinta akan sesuatu, maka kita akan terus membicarakan, memikirkan, dan berkorban. Akan suatu hal begitu juga dengan Islam. Kalau kita ngaku cinta, ya kita nggak akan pernah malu untuk terus membicarakan gitu ya. Dakwah adalah cinta. Cinta butuh pengorbanan. Jadi jadikan mantap. Jadi jadikan ini ya, kebanggaan dari itu jadi pacu semangat untuk kita terus berbuat baik, terus menghafal gitu. Jadi menjaga nama baik orang tua juga gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ke nomor 4. Cara mengendalikan hawa nafsu gimana, Kak? Dari Kak Iza, boleh nih. Kak Iza. Hawa nafsu, berat dan hawa nafsu. Ini kayak masuknya, ini apa ya, semua manusia itu kan memang diberi hawa nafsu. Ya, ini kan masuknya nau ya, Gariza tuh nau. Namanya manusia, kita pasti bakal diberi yang namanya hawa nafsu juga. Bukan hanya manusia sih, kayaknya semua hewan juga ada hawa nafsunya. Tapi untuk mengendalikan hawa nafsu itu tersebut, sebenarnya kalau dari beberapa ceramah yang udah aku dengar juga, itu ada berbeda-beda juga ya untuk mengendalikan hawa nafsu tersebut juga. Salah satunya adalah Ustadz tuh selalu menyarankan untuk ya dah nikah aja sana biar nafsunya tersalurkan. Tapi kalau misalkan kita yang muda-mudi gini, kalau saya pribadi ya untuk mengendalikan nafsu tersebut dengan perbanyak belajar. Kalau misalkan kita semakin banyak belajar, semakin kita memahami ilmu-ilmu yang kita dapatkan, insya Allah semuanya itu bisa kita kendalikan. Kalau nau itu kan dia itu apa ya, eksternal ya, pemicunya itu hanya dari luar ya. Kalau misalkan nggak dipenuhi ya paling cuma gelisah doang gitu. Kita gelisah, kita kayak pokoknya kayak pengen banget ngelakuin itu kalau nau ya, naluri melestarikan jenis. Kita punya hawa nafsu di sana. Kalau aku pribadi, karena misal aku punya musyrif, punya ustazah, aku punya ustazah, terus aku pernah nanya tentang yang hawa nafsu, gimana sih cara mengendalikan hawa nafsu, karena aku pernah nanyakan kayak gini, aku punya temen
teman yang sebelum dia nikah ya. Sebelum dia nikah itu dia bilang ke saya, gimana ya caranya mengendalikan hawa nafsu itu, karena kalau saya pribadi tuh susah banget buat mengendalikan hawa nafsu itu. Orang-orang tuh ngelihat kita, jujur orang-orang, karena kan kita berkerudungnya, tapi belum berarti kita baik banget. Dia tuh mengakui dirinya kalau misalkan dia tuh kayak istilahnya nggak mau bilang munafik juga, tapi bermuka dua. Dia bilang dirinya tuh bermuka dua. Kenapa? Karena di depan orang tuh kayak kelihatan soleh banget, tapi di belakang dia kayak dia tuh bilang, cara saya mengendalikan nafsu itu gimana coba? Bukan mengendalikan sebenarnya, dia menyalurkan nafsunya itu dengan dia menonton drakor. Kalau dia udah nonton drakor, itu benar-benar kerasa kayak apa ya? Dia sebetulnya bukan mengendalikan sebenarnya dia, tapi kayak menyalurkan gitu loh nafsunya. Dia bilang nafsunya itu bisa terkendali ketika dia nonton drakor itu. Anita, aku nggak terlalu paham maksudnya gimana kalau misalkan mengendalikannya seperti itu. Aku nggak terlalu paham tentang yang seperti itu, yang mengendalikan hawa nafsu yang versinya itu. Cuman kalau saya pribadi, saya tuh pernah ikut parenting juga, salah satunya ini bahasanya tuh pakai bahasa Arab. Aku agak lupa-lupa gimana. Cuman kayak pada intinya itu kalau misalkan kamu semakin mempelajari ilmu parenting, insya Allah kamu bisa mengendalikan hawa nafsu kamu. Kalau misalkan kita kayak nggak mempelajari parenting juga, bukan berarti kita kayak nggak belajar parenting, malah kita nggak tahu sama sekali juga. Enggak, tapi kalau misalkan kita belajar ilmu parenting, di sana juga bakal dijelaskan tentang cara-cara Keluar, Iza Masya Allah. menghilang. Oh ya, jadi Mungkin Sabrina mau menambahkan? Aku Kalau masih dari perspektif aku sih, ini cara mengendalikan hawa nafsu. Sebenarnya hawa nafsu sendiri itu luas ya. Setahu aku hawa nafsu itu luas. Maksudnya keinginan kita, misalnya keinginan menggebu-gebu kita untuk misalnya pengen mempunyai harta yang banyak, atau misalnya itu juga termasuk hawa nafsu kan gitu. Nah, untuk mengendalikannya gimana sih? Kalau mengendalikannya tergantung yang kalau hawa nafsu itu memang apa ya? Ya tadi kan harta, tahta, dan wanita. Galau. Harta, tahta, dan itu tuh emang salah satu bagian dari nafsu itu. Nah, nafsu itu sendiri. Nah, cara mengendalikannya tentu kalau menurut saya sendiri yang pernah saya dengar juga, ya kita ini kembali lagi dengan mengingat Allah gitu. Apa kan nafsu kita tuh ibaratnya kalau nggak dikendalikan itu bisa membuncah-buncah. Kita pengen banget nih memiliki harta banyak gitu. Tapi kalau misalnya di ini Allah bilang buat apa harta banyak? Ada yang kekal gitu, ada yang lebih kekal, misalnya dari dengan kita cara mensedekahkannya. Jadi banyak sebenarnya. Jadi kayak tergantung apa dari hawa nafsu yang mana nih. Jadi Allah tuh kayak ngebentengin kita loh. Misal, oh ya kita misalnya tadi kita punya hawa nafsu untuk misalnya memiliki pasangan gitu. Nah ya udah menikah gitu. Jadi setiap hawa nafsu itu seperti punya solusinya masing-masing gitu. Apa sih yang kita butuhkan gitu. Tapi kalau misalnya kita kayak tadi yang kalau kasus yang tadi Kak Iza ini mengendalikan hawa nafsu gimana? Ya jangan kita membuka akses-akses di mana kita kebuka gitu hawa nafsu di ranah itu. Misalnya tadi tontonan, bacaan, atau apapun itu kan itu yang sifatnya apa ya, merangsang, itu jangan sampai kita membuka akses ke situ. Nah, terus ya tadi salah satunya dengan cara puasa. Mungkin teman-teman udah familiar ya. Kalau misalnya kalian itu juga ada ayatnya ya. Kalau misalnya kita belum mampu untuk menikah ya berpuasalah gitu, berpuasalah, karena kalau ya itu tadi benar, untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu itu kita harus ingat Allah itu udah ngasih pedomannya gitu, dengan mengingat Allah gitu, dengan mengingat Allah, ya Allah, misalnya kita setiap mau berbuat sesuatu, atau misalnya contoh salah satu itu misalnya ya tadi mau nonton drakor atau nonton drakor. Nah, apa sih yang harus kita ini, kadang kalau misalnya
nonton drakor atau nonton film atau film porno gitu, kalau misalnya sendiri, kalau kita nggak ada yang ini, kita nggak apa ya, nggak orang tuh Ada yang ingat. nggak ada ingetin kayak ya udah, mumpung sepi, mumpung nggak ada orang gitu ya udah lakuin aja, masa nonton aja gitu tanpa kita lupa saat itu kita udah setan juga ngebisikin, ada setan ngegangguin. Nah ya udah dari situ kita perlu untuk kalau misalnya ya dia struggle-nya mengendalikan di hal itu, di pornografi ada semacamnya, itu kita jangan datang di tempat sepi ya, jangan hindari yang namanya tempat sepi, dan minta tolong sama seseorang yang kalian percaya atau siapapun yang bisa dipercaya, minta bantuan. Misalnya kalau udah kecanduan tuh dalam hal itu, dan tolong, karena sebenarnya itu tuh adiktif banget kalau misalnya kayak gitu. Sama seperti halnya merokok atau apa, itu kan mereka tidak bisa sulit untuk merubahnya, tapi bukan berarti nggak mungkin gitu untuk kita membiasakannya tadi, ngebentuk habit yang gimana nih, misalnya tadi membentuk habit untuk menahan nggak marah-marah, sabar gitu, itu juga perlu habit kan, perlu pembiasaan yang terus menerus ya, dipaksakan sih awalnya, lama-lama kebiasa. Mungkin itu Kak dari aku. Mungkin ada tambahan dari Kak Heni atau Kak Ayu. Tentu saja. Oke, jadi oke Kak Ayu silakan. Tapi Heni mau ngomong apa? Sok Heni dulu aja. Kak Ayu. Aku aja siap-siap ya, nih mungkin agak panjang. Are you ready? Jadi begini teman-teman, kayaknya ada yang harus kita luruskan dulu antara hawa nafsu dengan naluri. Syahwat. Nah, ini dia, antara hawa nafsu dan naluri itu berbeda. Jadi kalau teman-teman di rumah punya buku Islam Rahmatan lil Alamin yang covernya warna hitam yang ditulis sama timnya Ustadz Felix Yao, di situ nanti teman-teman bisa menemukan bahwa Islam itu mengatur 3 hubungan sekaligus. Hubungan manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan dirinya sendiri, kemudian manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, ketika Islam mengatur antara dirinya dengan dirinya sendiri, manusia dengan dirinya sendiri, itu terkait tentang 2 hal. Apa itu? Itu terkait tentang potensi. Jadi potensi yang ada di dalam diri manusia itu ada 2. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani, yang kedua adalah naluri. Nah, kalau kebutuhan jasmani ini udah pasti harus ditunaikan, karena kalau tidak ditunaikan akan menyebabkan kerusakan. Misalnya kebutuhan jasmani kita tuh apa? Makan, minum, buang hajat. Kan makan, minum, buang hajat, dan bernapas. Coba kalau di antara 4 poin ini ada satu yang hilang, mati nggak orang? Bisa mati. Orang kalau nggak makan mati, nggak minum mati, nggak bernafas mati, nggak bisa buang hajat, mohon maaf, kita nahan kentut sejam aja, muka udah biru, ya kan? Jadi kebutuhan fisik ini yang 4 poin tadi itu adalah kebutuhan yang harus ditunaikan apapun bentuknya, karena dia kalau tidak kita tunaikan akan menyebabkan kerusakan di dalam tubuh kita. Sedangkan naluri itu dia tidak bisa dihilangkan sebenarnya, tapi bisa diarahkan. Cuman uniknya kalau kebutuhan fisik itu datangnya dari dalam organ tubuh kita, sedangkan kalau naluri itu dia muncul karena di-trigger dari luar, muncul karena pemantik dari lingkungan sekitar. Nah, kita mesti kenalan lagi nih naluri yang ada dalam manusia ini. Ada naluri apa aja? Ada 3. Yang pertama adalah naluri berkasih sayang. Itu adalah dorongan kita untuk menikah, dorongan untuk punya anak, dorongan untuk berkasih sayang. Intinya itu maksudnya naluri berkasih sayang. Kemudian yang kedua adalah naluri membela diri. Maksudnya apa? Membela diri itu naluri defense kalau bahasa orang Eropa ya. Di defense, jadi kalau misalnya kita merasa terganggu, entah kita dibully ataupun kita terancam, maka maka akan timbul tuh naluri untuk melindungi diri sendiri, naluri untuk melawan atau
naluri untuk lari dari tempat yang berbahaya, itu masuknya ke naluri defense tadi, naluri untuk membela diri. Dan yang terakhir adalah naluri untuk beragama, karena pada dasarnya menganut sebuah agama atau bahasa Arabnya, aduh lupa. Jadi intinya naluri untuk menyembah sesuatu yang lebih besar daripada manusia itu memang udah naluri manusia, sekalipun dia adalah seorang yang nggak memilih agama tuh free mind, ateis, sekalipun dia ateis, padahal sebenarnya dia sedang dia tetap memuja, tapi mungkin bukan Tuhan, yaitu yang lain, entah dia memuja dirinya sendiri atau dia memuja alam semesta dan sebagainya. Tapi pada intinya naluri itu akan tetap ada. Nah, memang kalau saya cek lagi tadi, kenapa saya banyak diemnya tuh, saya ngecek dulu di KBBI ya. Ini saya mesti luruskan dulu, nafsu ini maknanya apa kalau dari Kamus Bahasa Indonesia. Sedangkan ternyata yang aku dapatkan adalah nafsu itu adalah keinginan atau kecenderungan atau dorongan hati yang kuat. Jadi dorongan hati yang saking kuatnya hingga dia akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi berangkat dari emosi, kemudian dorongan dari emosi, dan saking kuatnya emosi dan dorongan tersebut bisa membuat seseorang itu bisa bertindak gitu. Misalnya misal dari perasaan sedih akhirnya bisa menyebabkan orang itu menangis, dari perasaan marah menyebabkan orang itu banting meja, yang kayak gitu. Jadi berangkat dari emosi. Namun di sini kan dia nggak dijelasin ya hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu itu kan beda sama naluri. Kalau naluri kan kita udah jelas bagaimana cara mengatasinya, karena kan klasifikasinya ada 3 tadi kan. Kalau yang naluri untuk berkasih sayang, solusinya di dalam Islam jelas ta'aruf, menikah. Terus kemudian kalau untuk untuk defense, kita juga ada caranya, yaitu bisa sabar, bisa juga dengan mengenal diri sendiri, bagaimana cara mengatasi emosi dan bla bla bla. Dan kalau untuk yang naluri beragama itu udah jelas, tentunya kita akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedangkan kalau nafsu ini memang tidak masuk ke dalam kategori naluri tadi, tapi memang masyarakat lebih banyak mengarahkan nafsu itu ke dorongan untuk melakukan hubungan seksual, kebanyakan ya. Jadi kalau dasar lu nafsuan gitu kan. Jadi kata nafsu itu kayak seolah-olah diarahkan memang lebih khusus ke bagaimana kita melampiaskan naluri berkasih sayang tadi gitu. Tapi bisa juga hawa nafsu makan misalnya. Jadi dia tuh namanya kan nafsu juga kan, meningkatkan nafsu makan anak Anda itu kan nafsu juga. Jadi makanya pertanyaannya di sini juga kurang rinci gitu. Pertanyaannya luas banget. Jadi mohon maaf, kita jadinya akhirnya agak-agak kesulitan gimana ngejawabnya gitu. Terus ketika nafsu juga bisa juga dengan ketika seseorang itu rakus gitu, pengen menguasai, entah menguasai harta atau mungkin menguasai wilayah atau menguasai sebuah perusahaan apa segala macam, itu juga masuknya nafsu. Lalu pertanyaannya bagaimana cara mengendalikannya? Tentu kita harus tahu dulu dari mana nafsu ini datang. Kalau misalnya nafsu itu bukan datang, ini nafsu yang tipenya tipe kayak gimana dulu nih. Kalau nafsunya adalah nafsu untuk mengarahkan kita nafsu untuk berhubungan seksual, ya berarti kan arahnya lo harus menikah. Lalu kalau misalnya nafsunya nafsu makan, misalnya makannya tuh kayak nggak habis-habis gitu, lapar terus, itu mesti dicek lagi tuh. Bisa jadi karena faktor medis, bisa jadi karena ada juga karena godaan jin, kayak seolah kita tuh makan kayak nggak kenyang-kenyang gitu. Itu juga ada gangguan jin, gangguan setan juga gitu. Makanya kan kita harus berdoa sebelum makan. Terus juga bisa jadi nafsu nafsu yang mungkin kita mudah marah. Sebenarnya mudah marah juga bukan karena nafsu sih, itu karena ya itu naluri kita defense tadi. Jadi makanya aku agak-agak bingung ya. Jadi intinya aku patokannya dari KBBI aja sih. Itu berangkat dari sebuah perasaan, di mana perasaan itu punya dorongan yang kuat hingga akhirnya menyebabkan orang itu pada akhirnya bertindak berdasarkan perasaannya itu. Ya karena hawa nafsu itu berangkat dari perasaan, maka cara mengatasinya kita kenali dulu nih. Perasaan macam apa nih yang akhirnya mendorong kita, perasaan macam apa yang bergejolak di dada kita gitu. Jadi sebenarnya bukan berarti kita menyalahkan perasaannya, enggak juga sih, cuman perasaan itu kita memang nggak bisa atur, tapi bisa kita identifikasi. Perasaan memang kita nggak bisa perasaan yang timbul itu bisa jadi refleks, tapi kita bisa breakdown lagi kenapa perasaan itu bisa muncul. Misalnya nih, ngelihat
si Ikhwan jalan sama cewek, terus kita marah gitu, misalnya gitu ngeliat Ikhwan gitu kan jalan sama cewek, terus kita marah, kita mesti identifikasi dulu marahnya ini karena apa. Kalau marahnya karena kita melihat sesuatu yang batil di mata kita, maka kita marah, itu marah yang justru baik. Karena apa? Kita merespon kebatilan di depan mata. Tapi kalau marahnya karena gue cemburu, karena gue suka sama tuh Ikhwan, nah itu lain lagi ceritanya. Jadi bagaimana cara mengatasi hawa nafsu? Bagaimana mengatasi apa ya, gejolak emosi yang muncul hingga akhirnya mendorong kita untuk melakukan sesuatu? Kita harus identifikasi dulu itu emosi macam apa, gitu. Paling itu sih salah satu caranya, mesti mesti paham dulu itu apa gitu. Dan juga pemahaman tentang potensi tadi, tentang potensi dari tubuh kita, potensi dari dalam diri kita itu juga kita harus paham. Ini masuknya ke klasifikasi mana nih? Naluri kah atau kebutuhan fisik kah? Terus nalurinya tuh naluri yang mana nih? Naluri kan ada 3 tadi. Nah itu memang ya semoga itu cukup terjawab Mantap, ya. Kak. Nah, aku Oh sama nambahin satu dikit lagi, ya, dikit. Afwan. Sorry, sebelum aku lupa. Ada satu lagi cara. Bagaimana cara kita mengendalikan nafsu atau mengatasi nafsu. Ingat bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah, CCTV yang tembusnya sampai ke hati. Itu yang pertama. Yang Betul. kedua, ingat segala sikap kita, perbuatan kita itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi bukan perasaan yang salah, perasaan itu bisa jadi muncul-muncul aja, tapi yang nanti akan dimintakan pertanggungjawaban adalah bagaimana sikap kita mengatasi sikap kita merespon perasaan yang muncul di hati tadi. Gitu. Jadi lebih ke sikap. Kita bisa kita memilih untuk mengikuti dan akhirnya kita jadi ngamuk-ngamuk nggak karuan atau gimana, atau kita memilih untuk menahannya dan bersabar. Gitu kan. Jadi lebih ke cara mengatasinya tadi, kenali itu emosi macam apa. Yang kedua, selalu ingat bahwa Allah itu mengawasi, dan selalu ingat ada 2 malaikat yang mencatat bahwa sikap kita nanti kelak akan dimintakan pertanggungjawaban. Semoga cukup menjawab ya. Mantap, Kak Ayu. Aku nambahin dikit ya, Kak Ayu. Aku ini nih, kita coba nonton YouTube-nya kalau pas lagi luang, nonton YouTube-nya Ustadz Zulkifli, yang dia tuh Ustadz pokoknya khusus tentang akhir zaman gitu. Nah, itu dia tuh ada perincian tentang penciptaan hawa nafsu gitu. Terus sampai gimana sih cara nanganin hawa nafsu itu gitu. Jadi hawa nafsu itu bisa dibilang hawa nafsu kita kepada dunia ya gitu. Dunia itu kan banyak luas gitu. Bisa pada harta, bisa pada wanita, bisa pada amarah gitu. Hawa nafsu banyak gitu. Jadi caranya gimana? Sampai hawa nafsu itu tuh dikurung di sebuah kamar gitu. Hawa nafsu itu minta makan, minta semua itu gitu. Jadi kata Allah, jangan kasih makan hawa nafsu itu. Jangan turuti semua kemauan-kemauan dari hawa nafsu itu gitu. Kita ingin mencari gimana nih solusinya gitu. Jadi solusinya itu sampai 40 hari ya. 40 hari itu di kamar. Salah satunya sampai dia tuh nggak berontak lagi, sampai dia nggak marah-marah lagi hawa nafsu itu, 40 hari dia puasa. Jadi kayak memang betul. Jadi kayak kata Kak Sabrina, kata Kak Ayu tadi gitu. Salah satunya memang puasa gitu. Nah, jadi buat yang nanya boleh liatin kajian dari Ustadz Zulkifli. Insya Allah ya, di situ akan banyak jawabannya. Dari penciptaan hawa nafsu sampai pengendaliannya. Terus, mau lanjut nggak nih? Udah sampai jam 20.48. Oke, masih lah ya. Ke nomor 5. Bagaimana cara supaya kita kembali memiliki semangat untuk mewujudkan resolusi di tahun ini? Ya, tahun ini tinggal berapa hari lagi ya? Apa tahun depan kali ya maksudnya? Mungkin maksudnya tahun depan kayaknya ya. Iya. Bisa ada nggak? Kaiza atau Kak Sabrina? Ayo boleh. Iza, Siapa duluan? yang lain lah, aku merasa bersalah. Aku kayaknya terlalu bernafsu untuk menjawab. Kaiza keluar. Kaiza ada nggak sih? Keluar ya? Kak Wah, Sabrina tadi boleh dia. kan? Bisa keluar ya? Hmm. Oke, sekarang jelas ya. Oke. Ini pertanyaannya bagaimana
kita kembali memiliki semangat untuk mewujudkan resolusi kita di tahun ini, tahun depan ya mungkin maksudnya. Ya, mungkin sebenarnya idealnya seorang muslim itu melakukan resolusi tahun Hijriah ya, mungkin dari kita melakukan resolusi itu di tahun yang Masehi. Gitu ya, kita buat resolusi di tahun ke depannya. Nah, caranya sih sebenarnya seperti tahun sebelumnya. Ini muncul semangat, memiliki semangat. Pertama kita evaluasi dulu nih, selama 1 tahun ini apa aja yang udah terjadi, apa saja yang sedang atau akan kita capai gitu, apa yang sedang kita kerjakan. Misal contoh, tapi contohnya kan kalau resolusi tahunan itu biasanya hal-hal yang memang bersifat tahunan atau besar gitu. Misalnya tahun ini lulus skripsi, tahun ini ingin membuat satu buku. Nah, ke caranya jelas. lainnya. Putus-putus suaranya. Halo, suaranya jelas? Sekarang udah. Putus. Oh, tadi putus-putus. Udah. Udah jelas? Ya, udah. Halo? Ya, jelas, Ya, Kak. halo. Ya, sok, mangga. Lah, hilang. Oke. Wah, Sabrina les. Oke, baiklah. Bagaimana cara supaya kita kembali memiliki semangat untuk mewujudkan resolusi kita di tahun depan? Kalau bicara soal semangat dan bagaimana, itu kan mungkin aku cuma bisa memberikan analogi. Dan kalau teman-teman nonton sharing season yang kemarin itu yang ngisi Elsa ya, yang sharing season kemarin yang ngisi Elsa, yang saya jadi moderator. Sebenarnya saya juga udah pernah ngejelasin ini di forum itu, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Ketika bayangkan ini ada Twin Tower, dan di ujung-ujung Twin Tower ini ada setapak kayu, cuman ada setapak kayu. Jadi sedangkan di sini kita harus nyebrang. Pasti hal pertama yang kita pikirkan gimana cara kita nyebrang supaya nyebrang dengan selamat, nyebrang tapi nggak jatuh dan sebagainya. Kita pusing masalah cara. Tapi semua itu akan berubah ketika di belakang kita ada harimau yang udah sebulan nggak makan. Lu bakal mikir cara nggak? Enggak, gimana caranya? Gue nyebrang aja. Mau itu merangkak kah? Mau itu nanti lompat-lompat atau gimana? Nggak akan mikir cara. Yang pasti dia harus menyelamatkan diri dari harimau yang nggak ada suaranya. Oh, Sabrina, kirain aku yang nggak ada suaranya. Oke, lanjut lagi. Jadi ini suaraku putus-putus kah? Enggak, punya Kak Sabrina tadi. Oh, Jelas, Kak Kak. Sabrina. Ya. Yang aku tadi. Yang tadi. Aku selesaikan dulu bentar ya sebelum aku lupa ya. Ini penyakit nih, kalau dipotong aku lupa. Jadi ketika seseorang itu dia ketika dia udah kepepet. Nah, nih ketika dia udah kepepet, dia tidak akan mikir gimana caranya, tentu dia akan langsung ibarat kata kayak udah nerabas saja. Nerabas bagaimana caranya ini harus terrealisasi, misalnya ini harus terrealisasikan. Jadi bukan lagi mikir gimana cara yang baik, tapi segala cara pasti akan langsung dicoba selama itu halal ya. Karena apa? Karena ada hal urgent yang mendorong dia dari belakang. Nah, masalahnya kalau kita nggak semangat mewujudkan resolusi, kita nggak semangat merealisasikan list-list yang udah pernah kita bikin, yang ditanyakan alasannya udah kuat belum? Kayak orang yang nyebrang di belakangnya ada harimau tadi. Kenapa dia nyebrang? Kenapa dia nekat? Padahal kan itu di puncak Twin Tower. Lah ada harimau di belakang. Ya kalau diem dia mati dimakan. Nah itu, alasan itu tuh. Kalau misalnya kita masih bertanya masalah gimana caranya semangat, gimana caranya how, berarti bisa jadi yang bermasalah adalah alasan kita. Alasannya udah kuat belum? Itu saja.
Silakan saya kembali lagi kepada Sabrina. Mantap. Kak Sabrina, lanjut Kak Sabrina. Tadi aku sampai mana dah? Ya Allah. Sampai mana ya? Aku off kamera dulu. Soalnya Iya, biar nggak sinyal apa-apa. aman. Siap. Oke, kalau tadi ini mungkin tadi udah dijelasin ya sama Kak Ayu, harus ada why-nya. Intinya sih harus ada why-nya buat numbuhin semangat itu. Dan ini sih evaluasi diri juga, apa ya, refleksi kita dari tahun ini, 2 tahun depan. Tahun ini kita apa nih udah kita capai? Apa sih kekurangan dan kelebihan kita gitu? Dari apa yang kekurangan dan kelebihan kita, mungkin dari kekurangan dan kelebihan why yang bisa kita cari, why yang bisa kita dapatkan. Kalau udah nemu nih, oh kita mau perbaiki ini dan itu. Nah kalau udah, ya udah buat resolusi yang resolusi tahunannya. Kalau udah ini apa breakdown jadi rencana-rencana kecil gitu, plan-plan yang kecil yang bisa dilakuin gitu. Karena memang kalau rencana itu cuma rencana sih kalau misalnya kita nggak ngelakuin gitu. Dan biar bisa ngelakuinnya gimana? Ya lakuin hal-hal yang kecil gitu. Karena manusia itu kalau langsung kalau kita tuh kalau misalnya ngelakuin hal langsung misalnya kita nggak biasa nih istilahnya menghafal banyak gitu. Ya pelan-pelan aja, pelan-pelan kecil-kecil apa ya, pelan-pelan 1 ayat, 5 ayat, berapa, yang penting terus yang penting konsisten melakukannya gitu. Dan semangatnya ya harus dikuatin why kan. Misalnya mau buat resolusi misalnya diet atau misalnya menghafal Al-Quran atau misalnya pengen punya, bukan diet ya, jangan diet, misalnya kayak punya tubuh yang sehat gitu. Nah itu harus tahu kenapa alasannya gitu. Apa alasannya kamu pengen sehat gitu. Karena yang itu yang akan kamu pegang gitu. Meskipun nanti di tengah jalan kamu ngalamin yang namanya apa ya, kebosanan. Sama aja sih kayak kita kuliah atau sekolah gitu ya. Kuliah atau sekolah tuh kan biasanya kalau selama setahun, 1 semester gitu kan, kita ada goal yang pengen kita capai gitu. Kita lulus atau misalnya kita bisa naik kelas. Itu kan pasti ada rasa di perjalanannya, pasti ada suka duka yang misalnya ngerasa mungkin di titik jenuh, merasa capek, tapi meskipun secapek-capeknya, kalau kita tahu apa yang mau kita raih, kita akan tetap konsisten ada di situ gitu. Mungkin itu sih Kak. Mantap. Oke, yang nomor 6 nih, Kak pengen istiqomah, lagi pengen kembali ke Allah lagi. Mohon doanya ya kita doain bareng-bareng ya teman-teman. Semoga teman kita yang menuliskan ini selalu diberikan keistiqomahan dan selalu dibimbing sama Allah ya. Amin. Amin Nomor ya 7. rabbal alamin. Belakangan ini kalau buka sosmed banyak banget yang membahas tentang kekerasan seksual. Apalagi selama ini viral kasusnya NW yang sampai bunuh diri. Mau tanya Kak, dalam Islam sendiri bagaimana sih nuntasin masalah kekerasan dan kejahatan ini? Kita sebagai muslimah tuh harus... Henny hilang suaranya. Oke. Kak Henny, halo? Emang nggak dengar? Nggak. Pas di akhir Tadi pertanyaan baru hilang. sebagai muslimah gitu terakhir. Oh, jadi sebagai muslimah kita harus seperti apa? Guys. Kak Iza mana ya? Kak Iza, dirimu di mana Kak? Iza masih struggle dengan sinyal. Iya benar, ya Allah keluar masuk terus, aku sampai lupa kalian tuh bahas apa ya. Off cam aja Kak. Kak Iza nggak apa-apa off cam. Bentar. Oh, ada Kak Irsa. Oh iya ada Kak Irsa ya. Kak Insya Iza. Allah. Ini karena lagi hujan apaan ya? Di sini sinyalnya agak ini. Suaraku masuk nggak? Masuk Kak, jelas. Masuk Kak. Alhamdulillah. Soalnya tadi agak sinyalnya tuh kurang bersahabat banget ya Allah. Gak apa-apa, diambil hikmahnya aja ya. Aduh ya Allah.
Aku tuh kalau misal kamu udah ngomong tiba-tiba keluar kayak distract sendiri gitu loh. Aku tadi jawab apa ya, mana kayak enggak ini. Aku keluar masuk terus ya Allah kayak gimana sih? Bentar aku baca ulang I jawabannya. feel you, Kak. Kita sayang banget sumpah. Jadi belakang ini aku kalau buka sosmed banyak banget yang ngebahas soal kekerasan seksual. Apalagi yang belum lama viral kasusnya NW yang sampai mati bunuh diri. Mau tanya dong Kak, dalam Islam sendiri bagaimana sih mengatasi masalah kekerasan atau kejahatan seksual? Menurut perspektif aku yang masih awam banget, masih awam banget, inilah kalau misalkan di dalam pembelajaran biasanya tuh ada kata jangan ini ya, jangan kayak ngatain aku radikal apa semacamnya. Kalau tentang kekerasan seksual seperti ini, kenapa pentingnya ada syariat Islam? Kalau saya pribadi, kenapa syariat itu artinya aturan ya, aturan dalam Islam. Kenapa pentingnya ada aturan dalam Islam? Ya salah satunya ini untuk menjaga jiwa, untuk memelihara jiwa. Karena kenapa sekarang itu kayak banyak banget kasus pembunuhan, banyak banget pembegalan, perampokan, dibunuh satu keluarga, banyak yang viral waktu itu. Sampai satu keluarga itu dibunuh. Nyawa itu sekarang kayak benar-benar bisa melayang dengan kayak cuma apa ya? Cuma guci dilempar udah pecah. Kayak benar-benar kayak gitu doang. Jadi nggak ada pemeliharaan jiwa. Nah, dalam syariat Islam itu ada pemeliharaan jiwa. Ya karena kenapa? Banyak sekali orang-orang yang sekarang benar-benar kayak menuntaskan emosinya. Itu benar dikit-dikit kayak langsung ambil pisau, tusuk orang gitu. Kayak emosinya tuh benar-benar udah nggak bisa kayak kontrolnya tuh dari sana. Mungkin nggak tahu ya dari lingkungan atau dari faktor-faktor apapun. Tapi salah satunya yang paling viral waktu itu yang selain NW juga ini adalah kasus seorang anak yang nggak diberi uang oleh ibunya untuk beli motor, kemudian dia membunuh ibunya juga. Itu kan kasusnya kayak ya Allah parah banget. Itu karena nggak adanya pemeliharaan jiwa, nggak adanya syariat yang diterapkan, nggak adanya aturan-aturan yang diterapkan di Indonesia kita ini. Keluar. Yeay. Iya. Iza Halo. keluar. Ya Allah. Join lagi. Gue distract sendiri. Ya Allah. Sabarlah. Sampai Banyak tadi Sampai apa tadi? Memelihara jiwa. Memelihara mental. Ini anak Kak, yang membunuh. boleh aku Iya. halo? Iya, halo. Halo Kak. Iya. Oke. Ya jelas Kak, jelas. Suaraku jelas ya? Tadi kayak ada yang ngomong gitu loh. Jadi kayak aku untung gak itu yang ada. ghosting. Silakan Kak. Astagfirullah. Lanjut Iza. Ya afam banget ya Allah. Aku tuh kok saya ke distract gitu loh. Sabar. Sinyalnya keluar. Ini ujian. Tadi aku sampai apa ya? Memelihara jiwa ya. Memelihara karena nggak adanya syariat yang diterapkan akhirnya kayak syariat salah satunya memelihara jiwa itu ya. Itu akhirnya sekarang tuh bener-bener banyak banget kasus yang pembunuhan itu, banyak pembegalan di mana-mana, bahkan di jalan juga kayak orang tuh cuma ngeliatin doang gitu loh, orang cuma ngeliatin doang orang dibunuh. Kalau orang zaman dulu itu kan rata-rata meninggalnya itu paling di bagian peperangan, mereka berperang di jalannya Allah. Kalau sekarang ya juga berperang tawuran SMA. Nah kasusnya ini yang NW itu ya nggak terlalu ngikutin juga, cuma ngebaca dikit karena aku agak takut yang baca yang kayak gituan karena aku anak imajinasi. Jadi kalau sedikit aja ngebaca kayak gituan tuh langsung kebayang di pemikiran. Jadi kalau aku pribadi hanya ngambil bagian sisi itunya aja karena kenapa sampai ada kasus yang seperti itu karena nggak adanya pemeliharaan jiwa. Nah kalau saya pribadi juga karena rata-rata di Indonesia itu korban itu yang dibully. Korban itu yang dibully kayak misalkan yang kasusnya ini ya, misal ada juga kasus yang serupa seperti ini. Dia tuh pengen ngadu ke orang tuanya atau pengen ngadu ke keluarganya lah, teman-temannya, tapi takutnya tuh malah apa, takutnya dibully. Itu kan kasusnya kalau saya nggak salah itu yang tentang NW ini, kalau nggak salah yang saya baca dia itu bahkan diusir sama keluarganya gitu ya, kalau nggak salah diusir sama keluarganya, terus
Ya pokoknya seperti itulah. Aku kurang kurang paham. Cuman kalau nggak salah, yang kasusnya itu karena dia diusir. Jadi mentalnya itu rapuh karena nggak ada yang nyemangatin dia gitu loh, nggak ada yang narik dia pas dia itu benar-benar kayak lagi terpuruk. Semua orang itu menjauh dari dia. Ya paham lah. Itu juga maksudnya konsekuensi ketika kita berbuat. Aku nggak mau menjudge juga, cuman ketika kita berbuat kemaksiatan juga memang salah satu konsekuensinya adalah kita harus menerima semua tindakan kita. Nah, salah satunya mungkin keluarganya aku nggak tahu gimana, tapi seenggaknya kalau misalkan ada kasus seperti itu, harusnya korbannya itu juga jangan dibully karena mental seseorang itu kita nggak pernah tahu. Saya pribadi saya ngerasa mental saya itu rapuh gitu. Sedikit kalau misalkan ada orang yang kayak ngebully apa, kita nggak pernah tahu. Setidaknya kalau misalkan kita nggak tahu masalah pribadinya orang, jangan ikut ngebully. Mental orang kita nggak pernah tahu, bisa saja ketika kita ikut ngebully, mentalnya rapuh, dia depresi, akhirnya stres dan bunuh diri. Itu banyak banget kasus yang seperti ini. Nah, yang kalau kasusnya ini kan dia nggak udah almarhumah kayaknya. Nggak mau terlalu banyak ini juga sih karena aku nggak ngikutin banget. Dan nggak mau terlalu banyak ini karena udah meninggal ya kasusnya. Orang udah meninggal orangnya. Takut ngeluarin kata-kata yang ntar dicatat sama malaikat gitu. Mungkin yang lebih paham aja deh. Aku takut. Ya. Ada tanggapan dari Kak Ayu atau Kak Sabrina? Boleh aku nambahin sedikit aja ya. Jadi aku juga baru baca. Jadi ternyata yang sedang terjadi pada kasusnya almarhumah itu, sebelumnya kita sama-sama ini ya, sama-sama ikut prihatin ya dengan kondisi di mana kita menempatkan diri kita sebagai perempuan di mana kalau misalnya kita ada di posisi itu bukan di posisi saat kita diperkosa atau kita melakukan pacarannya atau dan sebagainya macamnya, tapi di posisi di mana kita saat mencari pertolongan tidak ada yang menolong gitu ya mungkin saat itu, dan mungkin kondisi mental dan keimanannya saudari kita di saat itu tuh juga tidak sedang baik juga gitu ya. Nah itu kalau yang aku baca dari Kak Zafira itu bilang dia di sini ngasih tahu kalau misalnya itu tuh termasuk di postingan yang di highlight Kak Zafira itu bilang itu tuh termasuk ke dalam zina bin jabar. Jadi apa sih zina bin jabar? Itu kalau kita ngelakuin hubungan seksual dengan seorang wanita atau pria dengan siapa dia nggak menikah secara sah. Dia jadi melakukan hal itu tapi tidak menikah dengan tidak sah. Nah, itu bisa ada 3 kondisi. Itu bertentangan dengan keinginan si korban. Kedua, ada tanpa persetujuan si korban. Dan ketiga, dengan persetujuan korban, tapi kalau persetujuannya diperoleh dengan membuat korban takut mati atau terluka. Jadi, sebenarnya, terus gimana posisi korban? Posisi korban tuh, kalau di dalam hal ini, kalau misalnya dalam ini tidak salah. Karena memang menolak gitu ya. Menolak untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, yang salah siapa? Yang salah tentu saja si pelakunya. Nah, cuman bagaimana sih, kan pertanyaannya bagaimana sikap kita terhadap kasus tersebut ya misalnya. Terus, ya ambil hikmah, ambil pelajarannya, ambil hikmah dari kisah tersebut bahwa pernah ada seseorang yang berjuang benar-benar segitu berjuangnya gitu, mungkin dari pihak keluarga ditolak, dari pihak melaporkan ini ke sini tapi tidak ada gitu, mungkin ya ada kisah happy ending yang kayak gitu tapi berkisah happy ending kayak yang di drakor itu ada tapi nggak banyak gitu. Kalau misalnya kalian masih berpikir kalau misalnya hal tersebut itu adalah apa ya bisa jadi jalan pintas untuk bisa happy ending, kemudian misalnya mungkin kalau di artis-artis yang kita lihat itu happy endingnya karena akhirnya dinikahin lah dan segala macamnya, tapi nggak banyak orang-orang yang melakukan itu gitu, nggak banyak orang dalam kondisi itu gitu. Jadi menurut saya ambil hikmah pelajarannya bahwa kita tuh manusia itu kalau misalnya kita udah dikasih aturan untuk
jangan mendekatinya, maka coba deh pelan-pelan kita untuk menuruti itu gitu. Pelan-pelan untuk kita ngambil hikmahnya kalau mendekatinya, oh kan alasan kenapa mendekatinya aja nggak boleh, tapi mendekatinya aja nggak boleh nih, berarti kita harus pasti ada alasan gitu, pasti ada alasan kenapa hal itu dilarang gitu. Jadi itulah ambil hikmah sebanyak-banyaknya dari kisah ini. Itu sih. Mantap. Jadi syariat Islam, aturan-aturan Allah gitu ya yang ada di Al-Qur'an, yang ada di hadis, semua itu memang memacu untuk melindungi kita ya, apalagi muslimah. Dari Kayu ada tanggapannya Kayu? Oh, tentu saja. Tadi Iza sudah mention ya. Iza tadi sudah mention tentang syariat Islam. Dan apakah syariat itu eh, syariat itu namanya yang aku tahu ya, yang aku tahu namanya itu 10 benteng zina. Jadi dia itu kalau divisualisasikan bentuknya tuh kayak lapis-lapis pagar gitu, lapis-lapis dinding pagar. Jadi dari yang lapis terdalam sampai ke lapis terluar, dan itu kalau dijumlah totalnya tuh ada 10. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang nge-follow Instagram saya, sebenarnya saya udah nge-share ini di real Instagram. Tapi tak apa, aku share lagi di sini. Jadi 10 benteng zina itu adalah 10 benteng yang berlapis ya. Ini urutannya ya, berlapis dari yang lapisan terdalam dengan sampai ke lapisan terluar. Jadi yang di dalam itu apa? Di dalam itu di diri manusia secara individu gitu. Jadi nanti aku kan bacakan urutannya dari 1 sampai 10, dan itu visualisasinya bayangkan itu seperti tembok yang dia melingkar dari yang radius paling dekat dengan kita hingga radius paling luar. Oke. Jadi yang pertama, radius pertama itu adalah benteng. Sebentar, aku tengok catatan dulu ya. Radius pertama itu adalah benteng iman. Imannya kuat. Indikatornya apa kalau imannya kuat? Dia tahu bahwa Allah itu akan selalu mengawasi. Dia tahu setiap tindak tanduknya kelak akan dimintakan pertanggungjawaban. Dia tahu bahwa eh, ketika hidup di bumi ini, dia bukan yang bebas bebas sebebas-bebasnya. Dia tahu bahwa hidup di bumi ini ada aturannya. Jadi iman itu dulu. Itu pagar pertama. Pagar yang kedua adalah menjaga pandangan, dan ini khusus untuk laki-laki. Jadi memang dititik beratkan kepada laki-laki, tapi perempuan juga diperintahkan untuk menjaga pandangan. Namun lebih urgent lagi laki-laki yang menjaga pandangan ketimbang perempuan. Jadi makanya ketika perintah menjaga pandangan itu pasti yang pertama ditujukan kepada laki-laki gitu. Jadi benteng pertama adalah iman, benteng kedua adalah menundukkan pandangan bagi laki-laki. Kemudian benteng selanjutnya adalah menutup aurat. Nah, kalau menutup aurat ini kewajibannya perempuan. Jadi ketika laki-laki sudah membentengi dirinya dengan menundukkan pandangan, maka perempuan membentengi dirinya dengan menutup aurat secara syar'i. Jadi nggak hanya sekedar nutup doang ya, nutup tapi melapisi. Jadi jatuhnya jadi kayak ngebungkus. Jadi lekuk-lekuk kita kelihatan kayak lemper gitu kan. Percuma. Tetap aja orang bisa berimajinasi dengan tubuhmu itu, kawan. Jadi yang dimaksud di sini menutup aurat adalah menutup secara syar'i, yaitu apa? Dengan jilbab dan kerudung. Jilbab dan kerudung, iya. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu, jilbab itu sebenarnya adalah pakaian ini nih, pakaian gamis sih. Pakaian yang membentuk seperti terowongan yang dia lurus dari atas sampai ke bawah. Itu adalah jilbab. Sedangkan yang di kepala kita ini namanya kerudung atau khimar. Cuman masyarakat Indonesia kan lebih banyak menyebut kerudung itu adalah jilbab. Padahal sebenarnya jilbab itu yang ini, yang baju gamis ini. Itu baru benteng ketiga. Benteng keempat, aduh ini tulisannya kecil kali ini. Benteng keempat adalah invisol. Nah, apa tuh invisol? Jadi kalau di dalam hukum sosial, hukum Islam di ranah sosial, pada fitrahnya laki-laki dan perempuan ketika mereka bertemu di ranah sosial itu terpisah, wajib.
Jadi tidak hanya di kondangan syar'i doang harus terpisah, tapi selama laki-laki dan perempuan itu berada di ranah sosial, itu dia harus terpisah. Sekalipun memang diperbolehkan bercampur baur, diperbolehkan untuk ikhtilat, namun itu hanya di beberapa poin saja. Setahu aku nggak salah ada 4. Ini yang pertama tuh karena alasan kesehatan, yang kedua karena alasan pendidikan, yang ketiga itu karena muamalah. Kayak kita lagi ke pasar, kan kita ada transaksi perniagaan itu diperbolehkan kita untuk bercampur baur. Dan yang terakhir adalah ketika nazar dan khitbah. Karena kan memang disyariatkan untuk melihat ini ya, melihat calon ini ya, calon pasangan kita langsung kan. Jadi kita boleh bercampur baur tapi dengan 4 syarat tadi: pendidikan, perniagaan, kesehatan, dan khitbah. Di luar itu, pada sejatinya laki-laki dan perempuan di ranah sosial itu terpisah. Jadi walaupun memang pendidikan itu boleh bercampur baur, tapi ketika pendidikan itu dipisah, kalau perlu laki-laki dan perempuan itu beda gedung, itu malah udah mantap banget, karena memang Islam itu mencegah sampai ke akar-akarnya. Jadi akarnya zina itu dari mana? Dari mata. Makanya dengan cara apa? Yang satu menundukkan pandangan, yang satu menutup aurat, yang satu lagi dibatasi pergerakannya. Bukan pergerakan, dibatasi interaksinya. Dijaga interaksinya. Masya Allah kan, Allah sampai ke situ ngaturnya. Dan itu baru lapis keempat. Siap-siap, ini agak panjang nih, tapi saya coba membaca dengan cepat. Kemudian benteng berikutnya, benteng nomor 5 adalah memberantas pornografi dan narkoba. Ini jelas bukan ranahnya masyarakat secara individu. Kita secara individu mau memberantas narkoba sama pornografi, nggak bisa. Susah. Kalaupun bisa, ya paling ya cuma di lingkup yang kecil, tapi tidak secara menyeluruh. Buktinya apa? Toh sekarang kita tahu website pornografi sampai sekarang masih ada. Tapi padahal kita tahu salah satu stimulusnya orang melakukan zina itu kan dengan menyaksikan pornografi itu kan. Tapi pada akhirnya kita mengeluhkan kasus-kasus seperti yang viral belakangan ini. Tapi kita nggak apa ya? Kita nggak nutup jalan itu. Pornografi sama narkobanya tuh nggak diberantas, nggak bisa. Sedangkan di Islam itu wajib untuk diberantas sampai ke akar-akar. Karena apa? Karena ini celah. Dan ini jelas bukan ranahnya individu, bukan ranahnya komunitas. Berarti ranahnya apa? Ranahnya negara. Hanya negara yang bisa menerapkan syariat yang satu ini. Kemudian kita lanjut ke poin ke-6. Itu adalah sistem pendidikan Islam. Masya Allah ya, ini kan masalah. Khomer juga masuk, karena kan itu masuknya juga ke pornografi dan dengan narkoba, karena itu kan sesuatu yang bisa menghilangkan akal. Karena pornografi, narkoba, dan khomer itu kan sesuatu yang bisa menghilangkan akal. Padahal sesungguhnya Allah itu mewajibkan kita untuk berakal. Makanya kita nggak boleh mendekati sesuatu yang menghilangkan akal kan. Makanya kita diharamkan minum khomer, kita diharamkan untuk pornografi segala macam, karena Allah sangat-sangat menjaga akal manusia gitu. Itu yang tadi nomor 5 ya. Yang selanjutnya adalah sistem pendidikan Islam. Jadi Masya Allah ya, ini masalah zina, tapi kita merembet sampai ke pendidikan. Kenapa? Karena kalau di dalam pendidikan kita tuh sudah dijelaskan fikih-fikihnya, hukum Islam tentang tentang bagaimana kita berinteraksi dengan laki-laki, kemudian bagaimana ruang lingkupnya. Ibaratnya betul-betul masyarakat pun dipahamkan tentang syariat. Jadi dakwah itu tidak hanya kewajibannya para ustadz, tidak hanya kewajibannya para pengemban dakwah atau dai, tapi dakwah itu juga langsung dimasukkan ke dalam kurikulum. Itu bahkan efeknya akan lebih boom lagi. Berarti bahkan sampai idealnya kan ketika kita akil balik sebelum kita puber, kan idealnya ketika kita sudah puber, yang laki-laki mimpi basah, yang perempuan menstruasi, ketika kita sudah di titik itu, maka maka kita tuh udah, masalah akidahnya Islam tuh udah tuntas di situ. Idealnya begitu, tapi masalahnya terjadi sekarang apa? Balik doang, tapi aklinya enggak. Akil balik itu kan akal yang sudah sempurna, dan balik itu adalah fisik yang sudah menunjukkan organ-organ reproduksi kita sudah aktif. Tapi yang terjadi di masyarakat saat ini apa? Balik doang.
organ reproduksinya doang yang aktif, tapi akalnya belum sempurna. Makanya nggak kaget kalau yang sudah usianya udah belasan tahun, usianya udah 20-an, tapi tabiatnya masih kayak anak-anak. Karena apa? Karena itu masuk ke ranahnya pendidikan. Karena di pendidikan kita nggak masuk kurikulum syariat Islam. Itu. Jadi masuk ke sistem pendidikan Islam. Kemudian yang nomor 7, mana ini? Yang nomor 7 adalah nikah dipermudah. Tentu kita semua udah umum ya ini ya. Niat hati pengen nikah, tapi ternyata banyak rintangannya. Yang harus sekufu lah, yang maharnya harus sekian. Kemudian kalau resepsi maunya ini, maunya itu. Padahal di syariat Islam kan menikah itu yang penting ijab, yang penting ijab kabulnya. Kalaupun memang ingin melaksanakan walimah, ya lakukan walimah dengan syar'i, laki-laki dan perempuan terpisah, dan udah sesimpel itu. Tapi ternyata masuklah budaya-budaya dari barat yang akhirnya mempengaruhi stylenya umat muslim sekarang. Jadi akhirnya melupakan inti dari pernikahan itu sendiri. Malah nggak kaget ketika kita pengen nikah syar'i gitu, laki-laki dan perempuan terpisah, itu malah jadi sesuatu yang asing. Padahal sebenarnya itu syariat dalam pernikahan yang sesuai dengan aturannya Allah. Gitu. Jadi ibarat kata nih, sholat, ibarat kata nikah itu kan kayak ibadah. Katakanlah nikah itu seperti sholat yang ibadah. Sholat itu kan ada syaratnya nggak? Ada. Harus wudhu dulu, harus ngadep kiblat, harus nutup aurat. Gimana kalau syarat-syarat ini kita tidak dipenuhi? Keterima nggak amal sholatnya? Nggak. Nah, sama kayak menikah. Menikah kan juga ada tata caranya. Harus tidak berkholwat, tidak berdua-duaan. Yang namanya prewedding itu kagak ada prewedding. Kalau yang namanya belum ijab kabul, itu mereka masing-masing itu masih menjadi orang asing, belum mahram itu. Sekalipun tidak bersentuhan, tapi kan berdekat-dekatan, bertatap-tatapan, jaraknya dekat. Makanya kalau ada yang bilang prewedding syar'i, nggak ada yang kayak gitu. Tapi kalau foto misalnya post wedding, jadi foto-fotonya tuh setelah menikah, setelah ijab kabul, it's okay karena kan udah sah, udah halal. Tapi kalau belum adanya akad belum adanya ijab kabul, itu masing-masing masih asing dan berlaku hukum untuk terpisah laki-laki dan perempuan. Jadi menikah dipermudah. Karena kan pada dasarnya kan nikah konsepnya Islam kan sebenarnya mudah ya. Cuman ya karena pengaruh budaya, kemudian banyak faktor yang lain, kayak seolah-olah menikah tuh jadi sesuatu hal yang sulit sekali. Ya, pasti yang usianya udah 20-30 udah paham ini ya. Nggak usah saya jelaskan panjang-panjang. Gitu. Selanjutnya yang poin ke-8. Sistem ekonomi Islam. Ini perkara zina loh. Tapi bentengnya bisa sampai masuk ke ranah ekonomi. Karena apa? Kalau ekonomi Islam itu diterapkan dengan baik, lapangan pekerjaan itu terbuka lebar, para laki-laki itu mudah untuk mencari nafkah, insya Allah menikah pun bukan lagi halangan. Masalahnya yang terjadi sekarang apa? Lapangan pekerjaan itu sulit. Bahkan di masa pandemi ini kan banyak yang PHK. Dan lebih mirisnya lagi, sekarang kalau kita perhatikan lebih banyak lowongan untuk perempuan daripada laki-laki. Padahal sebenarnya yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah itu siapa? Laki-laki. Tapi sekarang banyak yang perempuan. Sekretaris perempuan, admin perempuan, chef laki-laki sih. Coba kalau perhatikan loker sekarang, kebanyakan yang dibutuhkan perempuan. Laki-lakinya gimana gitu? Itu juga penting karena ketika laki-laki atau suami atau bapak mereka mudah untuk mencari nafkah, mudah untuk untuk mencari nafkah, mencari uang untuk menafkahkan keluarga, ya insya Allah keluarganya juga menjadi keluarga yang aman. Karena kita lihat di sini kebanyakan kasus perceraian itu karena apa? Faktor ekonomi. Itu juga menjadi pemicu perceraian yang terjadi di Indonesia. Itu juga banyak. Makanya kan berarti ekonomi ngaruh banget ini ke dalam ke dalam benteng untuk mencegah zina. Gitu. Luar biasa ya, ini baru poin ke-8. Poin yang ke-9, ini mungkin sedikit polemik ya. Saya juga afwan, ilmu belum sampai ke sana, tapi tetap saya harus membacakan ini. Jadi syariat yang ke-9 adalah poligami, diperbolehkan untuk poligami. Jadi poligami itu hukumnya mubah. Jadi
hal yang harus diluruskan sekarang, poligami itu mau gimana pun suka tidak suka, poligami itu memang sudah syariatnya Islam. Namun mengapa sekarang poligami image-nya jadi rusak, image-nya jadi kayak seolah-olah sesuatu yang aduh kalau bisa jangan poligami deh. Itu kan kita lihat lagi kita mesti lihat lagi sumber kerusakan itu datang dari mana. Ada yang kebanyakan kasus poligami tapi ternyata suaminya nggak adil. Nah berarti kan di situ salah Islamnya enggak, berarti salah dari kenapa laki-laki itu tidak amanah, kenapa laki-laki itu tidak solih, kenapa laki-laki yang menjadi suami dengan istri yang lebih dari satu itu kenapa dia tidak menerapkan Islam dengan baik. Nah itu kan sebenarnya masuk lagi ke benteng pertama, iman. Kemudian masuk lagi ke benteng yang mana tadi tuh, yang pendidikan, masuk tuh yang pendidikan. Andai kata benteng dari nomor 1 sampai nomor 8 tadi sudah terpenuhi ketika pemahaman Islamnya sudah mumpuni, kemudian akhlaknya juga sudah mengikuti, kemudian didukung dengan pendidikan Islam yang lengkap di kurikulum sekolah, kemudian lingkungan sosial yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, itu kan sekaligus memudahkan laki-laki untuk menundukkan pandangannya, ya kan? Kenapa ya laki-laki susah menundukkan pandangannya? Yang pertama, ya laki-laki perempuan kebanyakan nyampur. Jadi di mana kita bisa temukan ranah sosial yang laki-laki dan perempuan terpisah selain di masjid, selain di pernikahan syar'i? Di mana bisa kita temukan? Gak ada, hampir-hampir gak ada. Jadi laki-laki dan perempuan itu terpisah bukan hanya karena saf sholat, tapi karena memang itu wajib terpisah. Sudah syariatnya begitu. Tapi itu tidak diterapkan. Makanya ketika laki-laki mau menjaga pandangannya, susahnya minta ampun. Karena apa? Ya karena ada benteng-benteng di lapisan awal tadi itu tidak dipenuhi. Itu. Jadi poligami di sini mubah. Insya Allah ketika seseorang itu imannya udah mantap, kemudian pemahaman Islamnya udah mantap, insya Allah dia bisa memuliakan istrinya dengan baik, gitu. Cuman kenapa sekarang poligami itu banyak yang banyak yang sad ending, bukan karena Islamnya yang bukan karena syariat Islamnya yang kurang cocok, tapi bisa jadi oknumnya. Itu sebenarnya oknum sih, lebih ke personalnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah sanksi bagi pezina. Nah ini nih yang orang suka salah kaprah. Yang orang suka salah kaprah itu orang langsung melihat kisosnya. Orang langsung melihat rajamnya. Oh dia berzina harus dirajam. Oh dia berzina harus dikisos. Oh dia mencuri harus dikisos. Enggak. Prosesnya tuh enggak langsung ujuk-ujuk kisos. Enggak. Prosesnya tuh apa? Lewat benteng urutan tadi. Benteng 1, benteng 2, benteng 3, sampai benteng terakhir. Coba dibayangkan. Andai kata benteng 1 sampai benteng 9 tadi sudah diterapkan dengan baik. Kira-kira ada enggak yang melanggar? Kemungkinan kecil. Karena apa? Karena celah-celahnya tadi semua udah ditutup. Celah-celahnya tadi kayak udah nggak ada jalan. Kalau sampai ada yang melanggar itu kan berarti udah dablek banget gitu. Tuh. Itu udah dablek banget pas itu tuh, orang udah bandel banget tuh sampai akhirnya dia melanggar semua syariat padahal semua benteng udah semua benteng udah berdiri gitu. Jadi itu adalah salah satu. Jadi kalau ditanya syariatnya apa? Syariatnya itu tadi 10 benteng zina. Dan 10 benteng zina ini jelas kenapa dia sedemikian kuat? Karena benteng ini melibatkan 3 pilar sekaligus. Apa tuh 3 pilarnya? Kualitas individu, kualitas masyarakat sebagai kontrol masyarakat, yang terakhir adalah negara. Karena ada beberapa syariat di sini yang hanya bisa dilaksanakan dalam ranah negara, ranah hukum negara. Individu nggak bisa melaksanakan itu. Jadi kayak pendidikan, ekonomi itu kan skala yang besar ya. Hanya negara yang bisa mengaplikasikan syariat yang satu ini. Jadi kalau ada yang bertanya, syariatnya apa? Tadi 10 benteng zina. Panjang ya. Panjang. Jadi pertanyaannya, kenapa kasus ini bisa sedemikian marak, berulang? Dan sebenarnya kasus ini kan nggak cuma masalah NW aja ya, nggak cuma masalah almarhumah aja, tapi sebenarnya banyak banget. Cuman qadarullah yang viral emang kasus yang ini, tapi yang nggak viral, yang nggak dilaporkan, yang dilaporkan tapi dicuekin lebih banyak lagi. Kenapa bisa lebih banyak? Ya karena untuk memberantas itu nggak cukup cuman nutup aurat doang, nggak cukup cuma menundukkan pandangan doang, nggak cukup.
Jadi kalau misalnya kita udah sering nih dengar, oh tutup aurat, menundukkan pandangan dan bla bla bla, itu kalau kita nggak tahu konsep benteng zina ini kan kita ngeliatnya kayak kayak apa ya, kayak aturan yang terpisah-pisah gitu kan. Padahal sebenarnya ini adalah aturan yang saling sambung menyambung dan saling mendukung. Semoga cukup menjawab. Mantap, Kayu. Ini yang aku kemarin minta Japri itu ya. Keren lah, makanya aku minta. Nah, ini dia ada pertanyaan terakhir di nomor 8. Tapi waktunya udah habis, 21.30 aku menawarkan. Pengen dilanjutin di nomor 8 atau nomor 8 ini kita pending untuk minggu depan. Untuk di tag selanjutnya. Aku menawarkan pada teman-teman. Kalau aku sih nggak masalah ya, mau sampai jam 12 juga. Oke, Ada kita forum, lanjut Kak. ke 8 ini ya. 8 ini ya. Oke, lanjut kata Kak Irsa, Atau mantap. Nomor atau enggak gini aja, kalau memang teman-teman ada yang sudah punya agenda, tidak dipaksa untuk mengikuti. Tapi kalau memang masih kepo nih sama kita, ya udah lu nimbrung aja yuk. lanjut. Gitu. Tapi bagi yang Nomor udah punya 8. agenda, ya dipersilahkan. Gitu aja sih. Nomor 8 nih ya, terakhir deh insya Allah. Assalamualaikum Kak, mau nanya, aku pakai hobi gambar, aku hobi gambar untuk dakwah. Alhamdulillah udah 7 postingan, tapi karena kata nenek dan kata guru ngaji itu nggak boleh, jadi aku hapus postingannya, karena aku masih bingung. Apa benar ya kalau gambar makhluk hidup itu dosa? Jazakillah khair. Ada yang mau jawab? Dipersilahkan. Dari Sebenarnya ini teman-teman ranah, yang lain juga oh ya, jawab boleh ya. oke. Sebenarnya ini ranah fikih ya. Yang saya pahami ini tuh ranah fikih dan memang beberapa ulama itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Kalau saya juga kurang-kurang mahfum ya kalau untuk ranah fikih karena ini kan cukup cukup detail ininya kan penjabarannya. Paling kalau misalnya pastinya cari tahu dulu. Bisa jadi guru ngaji ataupun orang tua mungkin mereka mengamalkan salah satu dari pendapat ulama. Memang ada yang melarang, ada yang mempersilahkan selama ya ada syarat-syarat tertentunya kan. Bisa jadi eh, orang tua dan guru ngaji, nenek ya, tapi kata nenek oh. Dan berarti nenek dan guru ngaji mungkin mengamalkan salah satu pendapat dari ulama. Tapi lebih baiknya kita mesti tahu dulu nih seluruh pendapat ulama nih apa nih terkait masalah yang satu ini. Dan kalau misalnya kita lihat di luar sana banyak kok yang berdakwah melalui desain visual. Nah, bisa tuh kita japriin mungkin kita DM, kita tanya, "Kak, kenapa apa namanya? Bagaimana pandangannya yang kayak gitu-gitu lah." Intinya cari tahu aja sih. Cari tahu. Apalagi kan sekarang yang berdakwah dari desain visual itu kan banyak. Bisa aja di DM, ajak ngobrol, tanya eh, kakak ngikutin fatwa yang mana atau bagaimana gitu. Cari tahu aja sih. Karena aku belum berani karena ini belum mafhumnya belum sampai sana Afwan ya. Tapi yang pasti poin aku eh, jangan langsung ngebantah guru sama nenek ya. Kalaupun memang kita merasa itu apa ya, misalnya nggak sejalan sama maunya kita gitu. Jangan langsung dibantah gitu. Tapi bisa jadi gitu, bisa jadi nenek dan guru ngaji mengamalkan salah satu pendapat ulama. Itu aja. Jangan dilawan ya, Oh, gengs. uh, Tatabu dulu, riset dulu, observasi dulu gitu. Oke, itu aja sih. Fikih soalnya. jadi iya ya, jadi lebih baik adab ya daripada ilmu. Ini di sini ada banyak sih ilustrator, ada Kak Irsa, ada Kak Fau, mana ya Kak Fau? Oh, Kak Fau nggak keluar, kayaknya tadi ada. Kanisa juga boleh nambahin Kanisa atau Kak Irsa nih. Ada ilustrator, Masya Allah. Ada yang mau nambahin dari Kanisa sama Kak Irsa tentang gambar ini? Boleh loh. Kak Irsa, ayo Kak Irsa. Oke,
Suaranya nggak kedengeran, Teh. Oh, nggak kedengeran. Masya Allah. Oke, udah jelas ya? Udah. Luruskan niat, mantapkan keyakinan. Nah, iya tuh benar. Jadi yang pertama kita jaga adabnya dulu sama nenek sama guru ngaji, pasti itu ya. Itu adab itu nomor satu sih daripada ilmu kan gitu. Jadi eh, semoga nanti ketemu jawabannya, diulik-ulik lagi, tanyain sama ilustrator, boleh DM Kak Irsa tuh. Kak Irsa atau Kanisa boleh. Kak Fauzia itu beliau juga ilustrator MBB ya. eh Mungkin beliau juga udah paham gimana. Pastilah pernah didebat gitu sama orang lain walaupun bukan orang tua gitu pasti. Oke, karena udah jam 21.34 kita udah melebihi 4 menit. Dan ada yang teman-teman dari bukan WIB pasti udah jam berapa? Jam 11-an di sana pasti. Ya Kayu, Kayu di sana udah jam berapa Kayu? 22.35, setengah 11. Ya. Aku sih tak masalah. Jadi tapi kita ya udah malam ya Kayu. Dan nomor 8 ini juga pertanyaan terakhir insya Allah gitu. Jadi nanti kita lanjut di diptak selanjutnya. Nah, dari semua ini gitu, alhamdulillah ya, udah mantap. Nah, dari aku ya teman-teman gitu, aduh ngantuk kayaknya. Cukup, cukup sekian gitu. Untuk malam ini, mohon maaf ya teman-teman, kalau dari aku sendiri ada pasti banyak kesalahannya, ada kata-kata yang menyakiti, aku mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dan kita akhiri pertemuan di tak hari ini dengan melafadzkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, sebelumnya nanti ada sesi foto dulu ya di dokumentasi dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang bisa on cam. Kita akhiri dengan melafadzkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, teman-teman yuk kita on cam. Nah, ini ya siap. Yuk, klik dong. Itu Kak Fadila langsung satu kali aja ya. Oke, kita on cam. 1, 2. Udah Kak. Sekali lagi, Kak. Sekali lagi yuk. Jazakallah khairan ini. Jazakumullah khair. Afan tadi keluar masuk. Apa Kak Iza? Jazakumullah khair ya. Dan aku akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ada Kak Irsa.